Di sebuah desa kecil yang tersembunyi di dalam hutan lebat, hiduplah seorang anak yatim bernama Raka. Sejak kecil, ia kehilangan kedua orang tuanya akibat serangan perompak yang menghancurkan desanya. Ditinggalkan sendirian di tengah belantara, Raka menangis di bawah pohon besar, tanpa tahu kemana harus pergi. Namun, saat malam tiba, suara gemuruh terdengar dari balik pepohonan. Mata-mata kuning berkilauan di kegelapan. Ratusan, bahkan ribuan pasang mata. Itu adalah Asteris harimau-harimau hutan, penguasa rimba yang ditakuti oleh manusia. Namun, alih-alih menerkamnya, harimau-harimau itu justru mendekat dengan penuh kehati-hatian. Sang pemimpin harimau, seekor harimau putih besar bernama Singabumi, mengendus Raka dengan lembut. Seolah memahami penderitaan anak itu, harimau tersebut mengeom pelan, dan seketika harimau-harimau lainnya mengelilingi Raka, memberikan kehangatan dan perlindungan. Sejak malam itu, Raka dibesarkan oleh para harimau. Tahun demi tahun berlalu, Raka tumbuh menjadi pemuda yang kuat dan gesit, mampu berlari secepat harimau dan berburu dengan keheningan yang luar biasa. Para pemburu yang memasuki hutan sering mendengar legenda tentang anak harimau, seorang manusia yang hidup di antara raja-raja rimba. Namun, suatu hari, desanya yang dulu hancur mulai dihuni kembali oleh manusia. Penduduk desa mengalami kesulitan, karena perompak kembali datang untuk menjarah hasil bumi mereka. Melihat penderitaan manusia, Raka turun dari hutan, ditemani ribuan harimau. Malam itu, di bawah sinar bulan, harimau-harimau mengeom serempak, membuat para perompak ketakutan dan melarikan diri. Setelah mengusir para perompak dengan kekuatan ribuan harimau, nama Raka menjadi legenda di desa. Banyak orang mulai mencari tahu tentang sosok pemuda yang bisa berbicara dengan harimau dan hidup di tengah rimba. Namun, meskipun dia telah membantu manusia, Raka merasa bahwa tempatnya tetap di hutan bersama para harimau. Beberapa tahun berlalu, dan desa yang dulu pernah hancur kini semakin berkembang. Namun, kemajuan itu membawa masalah baru. Para pedagang dari kota ingin membuka lahan di hutan untuk dijadikan perkebunan. Mereka datang dengan kapak, gergaji, dan alat berat, siap menebang pepohonan yang telah menjadi rumah bagi para harimau dan hewan lainnya. Raka, yang selalu mengawasi desa dari kejauhan, melihat bahaya ini. Dia tahu bahwa jika hutan hilang, para harimau akan kehilangan tempat tinggal, dan keseimbangan alam akan terganggu. Maka, dia turun dari pegunungan tempat dia tinggal, berjalan di antara pepohonan dengan langkah ringan seperti bayangan malam. Setibanya di desa, ia mendengar perbincangan para kepala desa dan saudagar kaya dari kota. Hutan ini luas dan tak terpakai. Jika kita tebang, kita bisa menjadikannya ladang yang menguntungkan, kata seorang saudagar dengan suara lantang. Tapi hutan ini tempat para harimau tinggal, jawab seorang penduduk desa. Jika kita ganggu, mereka bisa menyerang kita. Asteris. Saudagar itu tertawa, harimau hanya binatang. Jika mereka datang, kita bisa memburu mereka. Kulit harimau pun bisa kita jual mahal. Asteris. Mendengar itu, darah Raka mendidih, dia melangkah ke tengah pertemuan. Semua mata terkejut melihat sosok pemuda bertelanjang kaki dengan rambut panjang terurai dan tatapan mata setajam harimau. Hutan ini bukan milik kalian, kata Raka dengan suara tegas. Ini adalah rumah bagi ribuan makhluk yang telah hidup di sini jauh sebelum kalian lahir. Asteris. Saudagar itu memandangnya sinis. Asteris, dan kau siapa? Bocah liar, berani menantang kami. Tanpa menjawab, Raka menengadah ke langit dan mengeluarkan suara auman panjang, bukan suara manusia, tetapi panggilan para harimau. Sejenak, hening menyelimuti desa. Kemudian, dari arah hutan, terdengar auman balasan, tak hanya satu, tetapi ribuan. Dari balik pepohonan, mata-mata berkilauan muncul. Diikuti bayangan besar yang bergerak cepat, ratusan harimau mulai berdatangan ke tepi desa, mengelilingi manusia yang berdiri ketakutan. Saudagar yang tadi begitu angkuh kini gemetar,
wajahnya pucat pasi. "Pergilah," kata Raka, "dan jangan pernah kembali untuk menghancurkan rumah kami." Tanpa menunggu lama, saudagar dan anak buahnya berlarian ketakutan meninggalkan desa. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani merusak hutan. Raka dan para harimau terus menjaga keseimbangan alam, memastikan bahwa manusia dan alam bisa hidup berdampingan. Namun, waktu terus berjalan, tahun demi tahun berlalu, dan perlahan-lahan jumlah harimau di hutan semakin berkurang. Suatu malam, ketika Raka sudah mulai menua, dia berjalan ke tempat di mana dulu dia pertama kali ditemukan oleh harimau. Di bawah pohon besar, dia duduk dan menatap langit berbintang. Seekor harimau putih singa bumi, sahabat pertamanya, duduk di sampingnya. Singa bumi menatapnya dalam-dalam, kemudian, tanpa suara, harimau itu berdiri dan berjalan perlahan ke dalam kegelapan hutan, diikuti oleh ribuan harimau lainnya. Ketika fajar menyingsing, penduduk desa datang mencari Raka. Namun, yang mereka temukan hanyalah jejak kaki harimau yang menuju ke dalam hutan. Raka telah pergi, meninggalkan dunia manusia, menjadi bagian dari legenda. Baik, mari kita lanjutkan lagi dengan cerita ini, memperdalam perjalanan Raka dan hubungan antara manusia dan alam yang dia jaga. Waktu berlalu setelah Raka menghilang, dan desanya kembali berkembang pesat. Namun, meskipun kehidupan manusia tampak berjalan normal, ada sesuatu yang terasa berbeda di hutan. Para petani yang dulu dengan mudah menemukan hasil bumi yang melimpah mulai merasakan kekosongan. Banyak pohon besar yang tumbuh secara alami sepertinya mulai menghilang, dan binatang-binatang yang biasanya mengunjungi ladang mereka menjadi semakin jarang. Penyelidikan dilakukan, dan para pemimpin desa mulai bertanya-tanya tentang keberadaan Raka. Mereka tahu bahwa Raka adalah pemuda yang luar biasa, yang telah membantu mereka melindungi desa dari ancaman luar. Namun, kini Raka tidak lagi terlihat. Mereka mendengar bisikan-bisikan bahwa Raka sudah pergi bersama para harimau, bahwa dia telah menyatu dengan alam. Namun, meskipun mereka tahu cerita itu, masih ada yang merasakan kehilangan. Raka bukan hanya seorang penjaga hutan, dia adalah jembatan antara dua dunia yang sangat berbeda. Dunia yang dipenuhi oleh manusia, dan dunia yang dihuni oleh alam liar yang penuh dengan makhluk-makhluk buas. Beberapa tahun setelah kepergian Raka, datanglah seorang pemuda dari luar desa, seorang pemburu bernama Danang. Ia mendengar cerita tentang Raka yang bisa berkomunikasi dengan harimau, dan ia ingin membuktikan bahwa itu semua hanyalah mitos belaka. Danang bukanlah pemburu biasa, ia memiliki reputasi untuk menangkap hewan-hewan langka, bahkan yang paling sulit dijangkau. Dalam pikirannya, ia berniat menaklukkan satu harimau putih legendaris yang terkenal sebagai teman Raka. Dengan penuh keyakinan, Danang masuk ke dalam hutan, membawa peralatan berburu lengkap. Saat malam tiba, di bawah cahaya bulan, ia mendengar suara auman yang begitu dalam dan memecah keheningan. Itu bukan hanya suara satu harimau, tetapi suara yang menggetarkan seluruh hutan. Auman itu, seperti panggilan, mengundang Danang lebih dalam ke dalam hutan. Namun, semakin dalam ia melangkah, semakin banyak tanda yang ia temui. Jejak-jejak kaki besar yang tidak hanya satu, tetapi puluhan, bahkan ratusan. Danang merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Meskipun ia tidak melihat siapapun, tiba-tiba, ia mendengar suara gemuruh. Ribuan pasang mata yang berkilauan muncul dari kegelapan, mengelilinginya. Harimau-harimau itu muncul dari segala penjuru, mengelilingi Danang dalam lingkaran yang rapat. Namun, mereka tidak menyerangnya. Mereka hanya menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu. Salah satu dari harimau itu, yang lebih besar dan lebih megah daripada yang lain, mendekati Danang. Itulah Singa Bumi, sang pemimpin, yang pernah menjadi teman Raka. Danang terkejut, namun ia tidak mundur. "Aku datang untuk memburu salah satu dari kalian," kata Danang dengan suara keras, mencoba menegakkan wibawanya. Singa Bumi mengeluarkan auman rendah, seolah tertawa. Kemudian, ia mendekatkan kepalanya ke wajah Danang dan menatap matanya dalam-dalam. Dalam sekejap,
Danang merasakan seolah-olah dunia telah berubah, seolah dia melihat bukan hanya harimau ini, tetapi dunia yang lebih luas, lebih dalam, lebih penuh makna. Danang terdiam, dan dalam keheningan itu, ia merasakan kesalahan yang sangat mendalam. Selama ini, ia telah menganggap alam dan makhluk-makhluknya sebagai sesuatu yang bisa ditaklukkan, padahal mereka adalah bagian dari kehidupan yang lebih besar, lebih kuat daripada yang bisa ia pahami. Singa bumi mundur, memberi Danang kesempatan untuk merenung. Danang pun berbalik, perlahan mundur dari hutan, meninggalkan perburuan yang seharusnya ia lakukan. Ia menyadari bahwa dia telah belajar sesuatu yang jauh lebih berharga daripada memburu hewan langka. Ia telah belajar tentang rasa hormat terhadap alam dan kehidupan. Beberapa tahun kemudian, anak-anak di desa mulai mendengar cerita baru tentang seorang pemuda yang berbicara dengan harimau, yang menjaga hutan dan melindungi desa dari ancaman luar. Namun, kali ini, bukan hanya tentang Raka. Kisah itu berubah menjadi legenda baru tentang seorang penerus Raka, seorang anak muda yang dilahirkan di desa, tetapi sejak kecil dipilih oleh alam untuk melanjutkan tugas Raka. Anak itu, yang bernama Raffi, tumbuh di hutan seperti Raka dahulu. Sama seperti Raka, Raffi memiliki kemampuan yang luar biasa dalam berkomunikasi dengan binatang, dan harimau-harimau hutan, terutama singa bumi, kembali mendekatinya. Para penduduk desa mulai mengerti bahwa hutan dan alam tidak hanya membutuhkan penjaga, tetapi juga pemahaman yang dalam tentang keseimbangan antara manusia dan alam liar. Raffi menjadi simbol dari hubungan harmonis yang harus dibangun antara manusia dan alam. Tugasnya tidak hanya menjaga hutan, tetapi juga mengajarkan manusia untuk hidup berdampingan dengan alam, bukan menguasainya.